1, 2, 3. Enggak sampai di hati. Yeay, udah sampai di kampung. Enggak sampai di hati. Hotel atau kampung? Tuh, di hati. Oh, Kan ini hotel aja. kampung. Hati. Udah lewat. Udah lewat kemarin. Yeay, kalian udah sampai di kampung. Coba, 1, 2. Enggak. Ya. Kayaknya udah sampai di kampung. Terus sini lagi lah. Terus ngomong apa lagi? Udah. Oke. Papa? Kenapa? Papa, sudah ada matahari. Ya ampun. Yeay, we're back. Kita balik lagi. Yeay. Berapa tahun sih kita nggak muncul kayak gini? Kayak udah berasa lama gitu ya. Lama banget sih, emang udah keburu kendor nih videonya nih. Malum, ini kan masih sampingan, belum Iya. jadi main job kita. Jadi kita lagi overlapping dengan beberapa pekerjaan yang Iya. yang padat banget sih di Maklum. bulan ini ya, maklum. Jadi kita kenapa lama ya, kita masih ngurusin kerjaan juga, kita masih nyuci baju sendiri, kita masih gosok baju sendiri. Belum jadi the real YouTuber ya. Udah tahu gitu mau jadi YouTuber. Oke, balik lagi untuk membahas mengenai perjalanan kita. Yang terakhir kita itu adalah dari Jambi menuju ke Pekanbaru ya. Iya. Dan- Tunggu. Sebelum kita mau ngucapin makasih nih buat sambutannya kepada teman-teman semua yang udah nonton. Oh iya dong. Dari part 1 yang lumayan banyak, Aha, part kedua banyak aja. banyak aja, tapi nggak sebanyak part 1. Tapi part 3, 4, 5 itu cukup konsisten sih. Terima Iya, kasih betul. banget buat komen-komennya juga. Thank you. Dan bahkan sampai video ini Ditunggu-tunggu banget nggak? ditunggu-tunggu dan kita masih proses voice over ini. Ya. Watch time-nya tuh udah 4.000 loh. Wih, luar biasa. Tinggal subscriber-nya belum sih. Iya, masih jauh kalau subscribernya. Masih jauh. Oke, kita lanjut ke video part 6 atau bagian terakhir. Akhirnya Ini episode paling emosional. emosionalnya tuh campur aduk banget antara bahagia sama yang sudahlah. Bahagianya kenapa tuh? Bahagianya akhirnya nyampe dong ya dari Iya. segala macam bentuk drama-drama dari hari pertama sampai hari ke-6. Oke. Kenapa 5 sih? 5. 5 itu akhirnya nyampe juga, ketemu juga sama orang-orang yang udah kita tunggu-tunggu, yaitu orang tua, opung dan segala macam yang ada di kampung. Oke. Dan sedihnya adalah Nanti dong, sedih nanti. Kalau kebahas sekarang aku nangis sekarang nih. makanya episode terakhir ini kita judulin episode paling emosional ya. Ya, the most emotional part pokoknya of all. Oke, kita mulai. Ya, oke. Ya, selamat datang di Pekanbaru. Yeay. Yeay. Tadi malam kita sampai jam berapa sih? Jam 12.00, tengah Oke. malam banget. Agak lama banget sih sampainya karena kita juga kan berangkatnya mundur ya dari Jambi. Terus juga kita beberapa kali stuck di tempat yang sebenarnya nggak enak untuk kita pakai buat istirahat gitu ya. Sampai akhirnya kita baru makan siang itu di jam 5 sore terakhir Oke, tuh. dan rombongan yang satu lagi itu sampai di Pekanbaru jam 3. Jam 3 pagi karena mereka bermasalah kan. Iya, dan hasil kita baru bisa start berangkat dari Pekanbaru itu di jam berapa sih ini? Setengah 10 ya? Jam 10-an baru 10-an kita ya? keluar Siap. hotel. Oke. Dan semakin sampai di Pekanbaru, semakin banyak juga drama yang datang ke rombongan kita. Dan sekarang giliran kita deh. Nah, Dan di Pekanbaru ini agak rusak mood ya. Jadi kalau kita bisa lihat gambar kamera ini agak sedikit berembun ya. Ini kurang ngecek juga sih. iya benar. Karena semuanya berantakan. Persiapan kita berantakan. Nah, kalau ada yang mau nanya kira-kira dramanya apa lagi sih, dan kita juga udah sempat kasih sedikit teaser di episode sebelumnya bahwa kali ini yang punya drama adalah mobil kita, Iya. Avanza kita, Gantian. gantian gitu. Dan setelah mengetahui kalau mobil kita ada kendala, kita langsung nyari daerah perbengkelan di Pekanbaru ini.
kita tanya-tanya di hotel, kita cari-cari di Google, dan akhirnya kita diarahin ke bengkel yang satu ini nih. Stone untuk servis. Total lubricants, balancing, spooling, kayak kita itu nih. Injektor, ruang bak, overhaul, tune up, spooling, flashing, ganti oli, servis, anti scanner, balancing, tune up, angin, overhauls. Ini bisa nggak sih tanyain? Ini ya udah. Depan mata kita nih. Mau coba ya tanyain. Dek, itu mana dek? Iya, panas, sampai mana? Panas. Dan ternyata Avanza kita itu adalah sebenarnya bukan mobil yang baru-baru banget karena kan 2010 gitu kan. Iya. Tapi sebelum kita berangkat kita sudah beberapa kali cek ke bengkel dan 2 minggu sebelum berangkat kita bener. full service. Full service, dan setiap bengkel yang kita datengin itu udah meyakinkan kita bahwa ini semua udah aman. Full check, pokoknya Tinggal udah berangkat aman, nih. tinggal berangkat aja. Tapi ternyata yang namanya apes bisa di mana-mana aja ya, Waya. Bisa, di dalam kota aja bisa apes, apalagi di luar kota. Nah, ini kita apesnya untungnya thank God pas kita udah nyampe ke parkiran Hotel Pekanbaru. Iya, Untung. benar. Di situ baru berasa ada masalah sama mobil kita. Iya, masalahnya itu lebih ke power steering ya. Jadi Bapak mungkin mau diceritakan lagi? Apa yang terjadi dengan power steering Aduh, ini, kita? trauma sih, masih kena mentalnya. Oh, kenapa mental? Langsung ganti mobil. Dan karena nggak nemu solusi yang pas buat permasalahan power steering ini, akhirnya bengkel pertama ini ngerekomendasiin kita buat ke bengkel berikutnya. Dan kita cari dong lokasinya di Google Maps. Jadi begitu sampai di Hotel Pekanbaru jam 12 malam, Teng, kita sedikit lega tapi kok ada masalah sama power steering kita. Di belok ke kanan berat, belok ke kiri berat, dan bunyi kayak knalpotnya RX King. Mam. Jadi berat banget. Setelah kita periksa, ternyata ada yang bocor atau sih antara seal kitnya atau oli buat power steeringnya itu cepet habis. Jadi buat ngakalinnya, kita harus banyak-banyak stok oli power steering Betul. di mobil kita. Jadi sewaktu-waktu di jalan habis kita isi, sewaktu-waktu di jalan habis kita isi, kayak gitu terus sampai Medan. Nah, sebenarnya kita belum merasa berani untuk belum merasa pede deh untuk bawa mobil ini lanjut lagi ke Medan sebenarnya. Dan akhirnya kita nemu nih bengkel kedua. Kita sempat ngedatangin beberapa bengkel sebelum kita jalan ke jalur lintasnya, beranggapan bahwa mungkin ada bengkel yang bisa ngebantu kita untuk memperbaiki atau ganti atau servis si power steering atau apalah itu. Ternyata bisa sih emang, Bisa. cuman kayak nakut-nakutin. Aku nggak tahu apakah itu bedanya karena mereka ngelihat plat kita plat Jakarta Oh, B iya bener. gitu ya. Sekali Jadi lewat, ya sekali kan? lewat gitu kan. Tapi ketika kita bilang ini rusaknya ini seperti ini, tapi si mekanik langsung tembak harga tuh yang waktu itu berapa juta? 4 juta. Oke, ini pengerjaannya 4 hari, 3 hari, 4 juta. Kapan sampainya kita? Kapan sampainya gitu kan? Terus kita coba lagi ke bengkel berikutnya. Oke, ini 3 juta 4 hari. Kayak you kidding me gitu. Iya. Aku nggak tahu apakah emang seperti itu proses untuk memperbaikinya gitu. Dan nggak puas dari bengkel kedua, kita akhirnya lanjut lagi nih buat menimbun persediaan stok oli power steering di mobil kita. Iya, benar banget. Kita
sempet keliling-keliling juga dan beberapa kali agak lost juga. Nyasar ya? Karena ini bukan kampung kita kan ya. Tapi kalau nggak gara-gara ini kita nggak tahu Pekanbaru loh. Iya benar. Iya juga sih. Kita pokoknya perjalanan kita itu untuk cari dulu deh, pengamanin stok untuk oli power steering kita dulu, baru akhirnya kita bisa langsung lanjut lagi ke si jalur lintas. Oke? Jadi posisinya buat teman-teman yang tanya ini, apakah kita masih beriring-iringan di sini? Di sini kita belum. Di sini kita belum. mencar sama sekali. Iya, mereka juga belum puas dengan istirahatnya. Ya, Kita harus menyelesaikan permasalahan power steering ini. betul. Dan karena kita belum ada persediaan, kita nggak berani buat lanjut ke jalur lintas. Bener. Jadi kita udah make a deal dulu nih sama dua mobil yang lain bahwa kita akan cari bengkel-bengkel dulu, ngamain mobilnya dulu. Nanti kita ketemu di jalur lintas langsung. Jalur lintas di mananya? Lihat nanti gitu. Lihat nanti ya. Nah, kalau biasanya kita ngebahas jarak dan waktu, kali ini kita pengen tahu nih, berapa sih dari Pekanbaru menuju Rantau Perapat? Jauh banget sih sebenarnya ini. Pasan kita udah nyampe kayaknya. Karena kalau dari Pekanbaru sampai ke Rantau Perapat aja itu 360 km. Jauh banget ya. Waktunya itu bakal bisa ditempuh normally 7 sampai dengan 8 jam. Oke. Tapi kita Kita tahu tuh berapa ya? Dari Pekanbaru 2 tahun nih baru nyampe. Iya, Pekanbaru jam 10 ya? Jam 10. Tapi itu udah sama keliling-kelilingnya di bengkel sih sebenarnya. Iya. Di sini kita masih muter-muter Pekanbaru dan bahkan kita hampir masuk ke jalur lintas tanpa persediaan oli power steering. Akhirnya putar balik. Muter balik dong, kita nggak berani karena kita nggak tahu bengkel apa yang tersedia di jalur lintas. Jadi kita mau nggak mau harus masuk lagi ke dalam kota Pekanbaru. Kan bagus loh jembatannya. Kalau nggak gara-gara muter-muter, kita nggak tahu nih daerahnya nih. Kita nggak tahu kalau yang terkenal ya. Iya, ternyata nih cukup ikonik di Pekanbaru. Gitu. Nah, yang susahnya adalah kita nggak tahu nih diarahin kemana, kita juga nggak tahu nih nembusnya kemana, dan suatu mukjizat kalau ya. Ya lalu banyak amat. Dan suatu kebetulan kalau kita bakal nemuin bengkel yang menyediakan oli power steering. Ya benar. Dan berhubung solusinya adalah kita harus menimbun botol-botol oli power steering ini. Jadi kita harus mencari bengkel atau penjual yang menyediakan oli power steering ini ya. Sampai Oke. lihat. Tuh. Ini Mana? ada kelewatan deh. Coba balik. Mana sih? Ada tadi yang jual oli. Sebelah kanan atau kiri? Kiri. Oke, mundur dulu. Nah, Ini bukan? nggak Ini sih? bukan? Iya, ini. Oke. Ini ya. Yes. Oke, kita cari dulu tempat berhenti. Benar. Sepertinya ada secercah harapan buat kita. Oke, kita nyari tempat buat minggir dulu biar aman. Walaupun waktu itu agak keterusan sih. Agak keterusan dari tempat jualannya. Jadi kita nggak tahu dia tempat ibadah atau apa ya. Kayak rumah ada tuh tempat ibadah gitu. Parkir dulu agak minggir, baru turun sendirian buat nyari oli power steering. Iya, Waktu jadi itu kita intinya beli tempat oli power steering-nya nggak kelihatan di kamera. berapa? Enggak. Karena susah untuk mundur. Jadi Enggak. abang turun Iya. duluan ke jalan kaki ke belakang, kita tunggu di mobil. Oke, benar. Tapi akhirnya kita dengan pede dan bismillah aja gitu kan. Kalau emang udah ketahuan masalahnya itu adalah ada yang bocor di oli power steering-nya, ya udah berarti kuncinya adalah kita harus stok tuh si lubricant power steering-nya banyak-banyak. Kita sempat beli 4 botol waktu itu. Jadi once bapak driver ini udah merasa agak berat nih ya setirnya ke kiri ke kanan, kita harus melipir, isi lagi, terus jalan lagi. Udah kayak reseller kita. Betul. Banyak banget. Betul, udah kayak reseller loh itu. Jalan lagi, berat lagi, isi lagi, dan seterusnya sampai kita nyampe di Medan. Nah, di sini kita udah mulai ngisi nih. Ya, lumayan sih ini penyelamat kita. Dan ternyata kosong loh. Bukan Kosong banget kosong, ya sisa dikit lah. Jadi dari tadi jalan tuh agak berat banget. Dan kalau diterusin ke jalur lintas nih bakal ledak. Bukan meledak, enggak juga sih. Enggak, ya lost function aja jadi si setirnya ya. Dan lagi-lagi kita kehabisan cash. Serius? Iya, dan di sini dia hanya bisa iya. untuk cash, nggak boleh debit. Sehingga kita cuma dapat beli 3 botol apa 4 botol gitu deh. Bukan, Nah, jadi ini tuh harganya kan 40.000 Iya. satu botol.
karena kita nggak yakin buat satu botol doang. Jadi kita belilah dulu tuh satu botol 40.000. Karena dia nggak bisa debit, Oh iya. kita maju Nyari ke Indomaret. Iya benar. Oke, karena bengkelnya itu nggak menyediakan debit, jadi setelah diisi kita ke Indomaret buat tarik tunai dan nanti kita balik lagi ke bengkel ini Untuk beli lagi untuk stoknya. beli lagi selama buat persediaan Ya, kita betul. sampai Medan nanti ya. Oke. Yes, akhirnya mobil kita sudah aman. Ya insya Allah sih aman ya. Iya. Terus kita langsung update di grup WhatsApp kita sambil juga udah mulai share location dengan dua mobil yang lainnya. Intinya sih satu mobil itu udah nyampe duluan di satu titik di jalur lintas. Jadi kita sama satu mobil yang lainnya yang Avanza juga itu mendekat ke arah titik itu untuk berangkat iring-iringan lagi. Yeay, selamat datang kembali di jalur lintas. Iya. Dan tujuan kita berikutnya adalah kita mau masuk ke jalan tol Pekanbaru Dumai Duri ya. Betul, betul banget. Lumayan jauh sebenarnya dari kota Pekanbaru sampai akhirnya kita bisa menemukan pintu tolnya. Karena kita sebenarnya agak apa ya, kurang terinfo bahwa kita akan masuk tol Dumai, bener nggak? Tahu nggak? Masuk tol Pekanbaru. Iya, termasuk tol Pekanbaru Dumai maksudnya. Iya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi Ini wawasan kita yang kurang sih. ini wawasan kita yang kurang gitu. Kirain ya kita kayak bakal masuk ke jalur lintas yang biasa gitu Iya, kan. bener. Sampai aku untuk meyakinkan itu aku sempat whatsappan sama sepupu aku Niar, di map yang kamu buka beneran nggak kita diarahin ke tol? Takutnya kita doang diarahin ke tol, dua lagi kagak ya? bener-bener. Gitu. Ini wawasan kita kurang karena kita ragu antara ngikutin jalur lintas atau ya udah masuk tol aja nih. Tapi Thank God emang bener-bener ngebantu banget sih si jalan tol itu tuh. Wah, itu parah lumayan. banget sih. Potong waktu 3 hari lah di jalan. Enggak dong. Beberapa jam ya, 2-3 jam ya lumayan lah ya. Sebenarnya benar-benar udah menggambarkan jalur lintas banget sih, baik lagi ke back to basic gitu ya, jalur lintas pleng, terus ada Langitnya truk-trukan. Langitnya bagus, bersih gitu. Sampai ini kita belum ketemu juga sama dua mobil yang lain. Belum. Iya, kita nanti ketemunya kayaknya di Jalan tol, kita ketemu jalan jalan tol. tol. Iya benar. Karena kita masih nyari-nyari gimana ya gerbang tolnya ya. Iya jauh banget, sumpahnya jauh banget sih. Kalau pom bensin aman sini ya? Oh bensin aman di sini. Ya, pom bensin aman, nggak separah yang kemarin sih. Ini kalau Jakarta ibaratnya dalam kota Pekanbaru itu Jakarta pintu tol Cirebon kayaknya jauh banget. Nggak nemu-nemu ya. Nggak nemu-nemu. Nah, bersyukurnya sih ini jalanannya bagus banget. Ya Mulus bagus. ya? Mulus sih, nggak ada lubang-lubang dan juga perbaikan-perbaikan jalan. Yeay, kita baru sore banget bisa update karena hari ini sungguh sangat tidak terduga sekali. Ini adalah hari yang paling berat dari 3 hari perjalanan kita dari Jakarta ke Sumatera Utara. Dan akhirnya kita ngerasa kirain bakal masih jauh lagi. Akhirnya kita sampai di pintu tol Pekanbaru Dumai. Yes, akhirnya gerbang tol yang ditunggu-tunggu datang juga. Bukan datang pas sampai ya? Sampai juga. Ya? Sampai juga. Wow, pas masuk jalan tolnya tuh amazing banget. Ini keren banget. Ini jalan tol terbaik yang pernah kita lewatin. Tol Jakarta kalah, tol Kalah. Palembang kalah. Kalah. Ini bagus banget. Ini bagus banget, sumpah. Jalannya rata, terus juga rapi, Mulus, terang karena siang ya. Kalau Iya malam gelap sih. juga sih. Tapi emang mulus banget kan, kita pulangnya lewat sini malam. Bener, ya. Jadi marka jalannya juga Jelas, lengkap semuanya. lengkap, bener-bener.
nggak ada orange cone dan berantakan ya, nggak nggak ada. nggak pakai di sini. Oke, tapi mungkin pas kita ngelewatin jalur tol Pekanbaru Dumai ini tuh kesiangan banget ya, hampir petang sebenarnya. Ini jam berapa sih? Jam 3 ya? Jam 3 Ya. gitu, dan ini panas banget. Dan akhirnya aku tuh sampai ngelihat Fata Morgana, Iya, bener-bener. kayak ngelihat genangan air di tengah-tengah, awas banjir. Ternyata itu saking panasnya, udara tuh panas, parah banget panasnya. Jadi kalau mau balapan MotoGP atau Formula One, ya kan sebelum mulai itu belum start gitu kan. Pembalapnya tuh kalau di kamera tuh banyak yang Fata Morgana, bebayang-bebayang gitu. Ya, kita juga kayak gitu ya. Iya, ini persis kayak gitu. Jalanannya tuh saking hawanya panas tuh Fata Morgana di sini. Iya. Tapi mungkin minusnya yang dari arah sini ya, yang dari arah Pekanbaru ke Dumai itu, dari awal-awal kita masuk pintu tolnya itu memang udah ada beberapa rest area. Cuman rest areanya masih yang dadakan dan yang masih baru banget gitu, kayak misalnya toiletnya masih toilet portable. Terus isi bensinnya masih yang Pertamini gitu-gitu. Dan cuma beberapa bahan bakar doang sih yang Betul. tersedia. Jadi emang mini rest area. Mini rest area banget, nggak ada yang kayak ada pujaseranya, toko-toko makan Bukan. nggak ada. Minimarket ada sih. Minimarket ada, cuman ya kecil gitu. Nah, satu tragedi yang terjadi di jalan tol ini adalah, silakan. Aduh, mau disalahin tapi orang tua ya. Iya. Nggak enak jadi ngebahasnya. Jadi gini, kita kan 3 mobil ini udah semuanya dalam tol. Cuman Iya. belum ketemu aja, karena kan sambil jalan semuanya kan bergerak ke depan gitu ya. Mobil paling depan itu mobil om dan tante aku yang Fortuner putih. Kemudian mobil kedua itu ada mobil sepupu mobil kita ya sebenarnya. Mobil ketiga itu mobil sepupu aku. Dan ternyata sepupu aku tuh nungguin dia di pintu tol masuk. Iya. Kita nggak kalau dia nungguin gitu, kita lewat masuk aja, kelamaan kita nggak muncul, dia akhirnya nyusul juga gitu. Nah, terus kita ngomong di grup tuh, oke, kita keluar di pintu tol mana? Pintu tol terakhir, kata tante kita ya, pintu tol terakhir. Jadi Nonton orangnya. ya ya udah, kita ceki dong ya di map. Pintu tol terakhir itu adalah pintu tol Dumai. Dumai kan ya? Bener nggak sih? Emang bilangnya terakhir ya? Pintu tol gimana sih? Kita Oh, jadi gini. lupa aku. Jadi waktu itu bilangnya bukan di WhatsApp grup, itu bilangnya papasan di jalan tol. Oh iya, kita ketemu di jalan tol. Udah kayak anak motor kita buka gitu. kaca. Kayak ibu-ibu yang menaik Mio gitu. Iya. Dari mana? Iya nih, udah ketemu. Oke, kita keluar dari mana nih? Gitu kan. Jadi ternyata kita dapat info kalau keluarnya adalah keluar di Dumai ya gitu. Ya kan? Keluar Dumai. Oh, kita ya aja gitu. Namanya kita nggak tahu apa-apa waktu itu. Oke, keluar Dumai gitu. Jadi kita jalan, mereka jalan duluan. Kita lihatlah marka jalannya. Betul. Oke, Dumai ambil kiri. Dumai ya kan? ambil kiri. Oke, kita ambil kiri. Udah, mereka lurus. Mereka lurus ke Duri gitu. Jadi kan ingat. Bukan Duri dulu baru Dumai ya? Iya, Dumai itu. Bukan Duri dulu. Jadi, makanya kita putar balik kan? Itu bukan gerbang tol sih, cabang sih. Ya. Ini jelasinnya. Ya gitu lah pokoknya. Jadi kita belok ke Dumai, sementara mobil yang lain ke Duri ya. Bukan mobil yang lain, mobil 6 tulang doang. Kan lihat sama kita Jadi ketemu di pintu. yang dua ke Dumai. Iya, yang Andro keluar itu loh. Kita berdua tuh kena ini. Ya kita salah informasi lah kayak. Yang satu salah bilang, yang satu kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita terus aja tuh sampai ke ujung Dumai. Ke ujung Dumai. Sampai keluar tol, terus tinggal nyebrang aja udah kita ke Tanjung Balai Karimun. Dan kita sampai keluar tol Dumai itu kita lihat lagi di Google Map. Ya. Oh, kok kita disuruh masuk tol lagi nih? Iya. Oke. Terus pas kita lihat ke arah yang mau kita datangnya, misalnya kayak arah Sumatera Utara gitu ya. Iya. Kok malah kayak Jauh ya? menjauh, kayak cabang pohon gitu Iya, kitanya gitu kan. Terus kalau kita lihat di depan mobil kita itu ada marka jalan kiri atau kanan, dua-duanya nggak ada yang mendekat ke Sumatera Utara. Nggak ada. Ada yang mau nyebrang ke Tanjung Balai Karimun, ada yang kiri balik lagi ke Pekanbaru. Lalu kita harus kemana gitu kan? Masuk tol lagi. Iya. Terus punya kontak ke mobil om kita yang pertama, mereka udah keluar tol Di Duri. di Duri.
Jadi mau ngomong kita putar balik dan masuk tol lagi ya? 2 mobil kena. Oke. 2 mobil kena. Kita masuk tol lagi, bayar tol ulang lagi untuk menyusul ke Duri ternyata, bukan ke Dumai. Karena satu informasi lagi nih, kalau di tol Pekanbaru Dumai atau Duri ini sinyal agak susah, Parah banget. ya kan? Kayak kita masuk planet, jadi 3 mobil itu kayak ya udah ketemu di jalannya aja ya. Iya. Gimana gitu. Emang sih konstruksinya bagus, cuma sinyalnya susah gitu. Itu parah sih. Sampai kita tuh udah telepon-teleponan, WhatsApp-WhatsAppan tuh nggak ada yang nyampe, nggak ada yang dibalas sama jaket satu. Tiba-tiba sebelah mobil sebelahan, Kak, gitu. Jadi sinyalnya pending semua di Iya, sini. bener. Iya, pokoknya setelah drama puter-puter tol, bayar tol 2 kali, akhirnya kita berhasil keluar dari jalan tol Pekanbaru Dumai. Tapi kalau di Duri, jangan di Dumai ya. Oke, keluar di Duri supaya bisa lanjut ke jalur lintas ke Medan ya. Bener banget. Aku kurang hafal luar kepala banget daerah-daerah yang kita lewati setelah keluar dari tol Duri. Apakah itu kayak Bagan Batu, Bagan Siapi-api, atau Bagan di bawah ini, nggak tahu nih. Bukannya masih di daerah Provinsi Riau ya? Iya, masih Provinsi Riau. Kita juga nggak ngerti perbatasannya apa waktu itu ya? Iya, kayak nggak gitu, tahu-tahu kalau patokannya Papa Kenan pokoknya tahu-tahu udah banyak gereja aja. Kalau udah banyak gereja berarti udah nyampe Siantar katanya. Padahal ini masih belum ada Siantar-Siantarnya banget. Patokannya gitu aja, sama platnya BK. Tapi masih jauh banget sih. Masih jauh banget. Jago lagi. Tarik sis, berangkat dari Jakarta lu kayak gini ya? Apa? Tarik sis. Jembatannya. Lurus depan kosong. Timnya. Oke, untuk pertama kalinya kita sudah memasuki wilayah Sumatera Utara. Wow, berasa nih dari backsoundnya nih. Kita mau info ini, kalau ini adalah hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Yeay! Yang itu artinya ini adalah H-1 sebelum Natal besok. Selama hari Natal di hita saluhutna. Jadi Oma hari palimahon i pajalanan kita ha Jakarta hu Medan and sadari Oma saya saha mahita tujuan ta. Ibu tahu dah? Ya, jadi Artinya? iya, bahasa bahasa Batak alani kita ngasahati Sumatera Utara. Jadi asa tadi deh kita par Batak, par pahala Batak. Iya. Ya, Itu artinya tadi? dah ngatong. Oke. Ho Batak doh, ho. Batak kita butuh ho bahasa Batak. Ada buah Indonesianya dong, kan Oke. kasihan teman-teman. Nanti kita Jadi pakai subtitle ya. Jadi bahasanya itu adalah Hmm? ini adalah hari kelima perjalanan kita dari Jakarta ke Medan. Oke. Dan ini adalah hari terakhir mudah-mudahan untuk kita sampai ke tujuan kita. Kenapa harus pakai bahasa Batak biar kerasa bahwa ini udah aura-aura Sumatera Utara dan kita adalah orang Batak. Iya, sebenarnya kita sampai Batak. Sampai kaku ya. Sebenarnya kita sampai di Sumatera Utara ini sih dari tadi malam ya. Ya betul. Jadi kita pertama kali nyentuh aspal Sumatera Utara Oh, lagi basah-basahnya kena hujan. tadi malam ya. Tapi kok lompatnya jauh banget sih. Terakhir kita keluar di tol Duri, tapi tiba-tiba kesini langsung. Ini adalah di berapa ya, 2 jam 3 jam setelah Rantau Prapat Ya ya. betul. Jadi intinya setelah keluar tol Duri kita tuh menjalani rintangan yang sungguh sangat berat sekali ya. Dari mulai kita berhenti makan dulu, kemudian jalan lagi, terus
stuck tengah malam jam 00.00 di Rantau Prapat yang kita udah ngerasa nggak mampu lagi untuk driving, untuk nyetir, kita Dan melipir. sempat istirahat. hujan. Iya, karena Kalau hujan tadi kita juga sempat sih. lihat cuplikan hujannya sebentar, itu kurang lebih hujannya jam 10 ya. Ya betul. Nah, untuk selengkapnya, guys, untuk flashback tadi malam ada apa aja sih kejadiannya? Ya, Ibu ini akan menyampaikan secara detail, aktual, dan belum tentu bisa dipercaya. Nah, setelah kenyang makan soto Medan di daerah Bagan-Baganan tadi, kita sempat discuss dulu tuh sebelum akhirnya kita masuk jalur lintas lagi. Discussion kita adalah kita mau sampai titik mana nih malam ini? Harus istirahat lagi kah di suatu tempat atau lanjut sampai Atau lanjut mentok. sampai tujuan kita, Iya. kemana lah itu pokoknya ya. Tapi kita ngerasa bertiga pokoknya oke, kayaknya ngelihat ini udah jam 6:30 malam, kita akan berhenti di Rantau Prapat. ya. 3 mobil deal nih ya, akan Oke. berhenti di Rantau Prapat, kita istirahat di pom bensin atau mungkin kita bakal nemuin penginapan, pokoknya Rantau Prapat aja nyampenya. Iya, bener. Oke, kita jalan tuh perjalanan dari mulai Bagan-Baganan ini sampai ke Rantau Prapat lumayan rame dan kita hampir nggak nemuin kayak hutan-hutan sih sebelum. Oke. Belum nyampe hutan ya, kayak masih nemuin pasar malam rame, ada angkutan segala macam. Sampai akhirnya tengah jalan hujan lagi dong. Wah, ini parah nih, hujan jam berapa? Jam 10-an, belum sebelum- belasan ya. sebelumnya kan hujan jam 8. Oh iya, sempat hujan juga benar. Sampai kita mikir kita bakal lanjut apa enggak. Iya, Di perjalanan kita mikir nih, benar-benar kita bakal sampai apa enggak di Rantau Prapat gitu ya. jam 8 malam kita udah cari hotel di Rantau Prapat. Ingat. Browsing, tanya sama teman-teman yang base-nya di Rantau Prapat ya. Dan semua hotel penuh waktu itu. Penuh, nggak ada yang tersisa. Kita juga udah update tuh kedua mobil lagi. Iya. Hey, for your kind information, gak ada hotel loh yang available di Rantau Prapat. Gimana nih, gitu. Iya. Dan kita lanjut jalan terus. Ya udahlah, jalanin aja dulu lah. Jalanin, semakin malam semakin larut, hujan juga semakin lebat. Ya, terus juga itu nggak cuma hujan doang sih, kayak hujan, badai, Badai. angin, sama kabut itu bener-bener kayak kita jarak pandangnya cuma berapa meter ke depan doang. Asli itu parah banget. Dan akhirnya pendek cerita, kita sampai nih, udah masuk ke welcome to Rantau Prapat gitu Iya, kan. benar. Tapi 3 mobil ini masih kayak susulan, nggak berhenti di satu titik gitu. Jadi kita masih diskusi di dalam WhatsApp group karena di luar hujan deras, nggak mungkin kita berhenti lagi gitu. Karena ini udah hampir jam 11:30 malam, kita ngerasa udah nggak mampu lagi dan ini adalah titik maksimal kita untuk hari ini menempuh perjalanan. Tapi 2 mobil lagi ngerasa kita masa mampu. Soalnya pilihannya berat, berteduh di Rantau Prapat atau kalau kita terusin lagi, ini bisa hutan semua nih, ya kan? Iya benar. Jadi kita nggak mau ngambil resiko. Jadi alhamdulillah, kata teman kita di sana nih ada nih satu Slot doang, kosong. slot kosong nih satu doang. Ya ini juga bukan hotel loh ya, kayak wisma penginapan doang, kayak kos-kosan mini gitu. Available cuma 1 kamar doang. Kita juga infoin sama 2 mobil, ada cuma 1 dan kita kayaknya harus ke situ gitu. Sementara 2 mobil lagi, kayaknya kita pede deh untuk lanjutin. Nanggung nih udah Rantau Prapat, padahal masih jauh banget. Masih Rantau jauh. Prapat gak ada nanggung-nanggungnya. Jadi kita sampai di wisma yang udah penuh tadi di Rantau Prapat jam 12. 12 tank banget. Wow, jam 12 tank dengan komitmen kita 5:30 nih harus udah berangkat di Rantau Betul, Prapat. untuk mengejar ketertinggalan kita. Ya udah, kita istirahat tuh di daerah Rantau Prapat dan terakhir aku ngeliat di update grup ada juga live location 2 mobil ini masih jalan terus, tapi mungkin agak keren. melambat, keren ya. Terus karena udah capek banget, udah lelah banget, akhirnya kita tidur tuh jam 1:30 malam gitu kan. Tidur, di luar juga masih hujan deras banget. Anak kita juga sempat kayak agak kecapean, dia Masuk mual angin. dan muntah Iya, ya masuk di angin. situ di tempat penginapan itu. Akhirnya kita kebangun subuh jam 5 pagi. Iya, langsung siap-siap tuh. Siap-siap kan. tuh, siap-siap, Oh, udah siap-siap, mau siap. sampai nih. Tapi the next tragedy happened. Kenapa? Mama nelfon. Mama nelfon yang notabene mama tuh udah ada di rumah Opung. Oke. Mama nanya, kok belum sampai kalian? Gitu. Oh.
Terus aku bilang kita emang melipir di Rantau Prapat. 2 mobil lagi udah jalan tadi malam jam 12 malam. Tapi kata mama nggak ada yang sampai. Belum ada kabar. Belum ada yang nyampe, belum ada kabar sampai itu udah jam 5 pagi. Deg-degan dong kita, ini 2 mobil tadi malam kemana gitu kan. Melipirnya di mana? Gitu. Di WhatsApp-in nggak ada yang bales, telepon nggak ada yang ngangkat. Pokoknya nggak tahu nih keberadaan 2 mobil di mana. Pokoknya katanya mau lanjut tapi nggak nyampe di tempat tujuan gitu kan. Ya udah sambil nanya kabar, sambil nungguin kabar kita berangkat itu 5:30 dari si penginapan di Rantau Prapat gitu. Ternyata pas kita udah di jalan baru tuh bermunculan kabar bahwa ternyata tadi malam juga mereka nggak sanggup untuk menembus hujan coy. Itu hujannya ngeri banget, lebat banget, dan 2 driver dari mobil ini juga ngerasa kayaknya nggak mungkin menempuh perjalanan dengan kabut yang super duper tebal. Akhirnya mereka tidur di 2 pom bensin yang berbeda. Jadi intinya udah bener kita berteduh di Rantau Prapat ya. iya bener banget. Jadi ada yang berhenti di pom bensin kilometer 71, ada lagi di pom bensin kilometer 85, tapi tetap lancar gitu. Beda jauh-jauhan. aja. Gitu. Selamat datang lagi di jalur lintas menuju suatu tempat yang kita incer-incer selama 5 hari ini. Sebenarnya kita mau kemana sih? Kalau dari awal-awal dari judul episode pertama sampai kedua, ketiga, keempat, kelima, yang tahunya kita mau ke Medan. Road trip to Medan. Road trip to Medan. Tapi ternyata ada perubahan planning nih guys. Karena ternyata kita punya opung. Alhamdulillah masih sehat dua-duanya. Opung aku ya, jadi orang tuanya mama aku itu base-nya di Siantar, daerah Rindam. Jadi opung tuh kayak ngerasa excited banget bahwa ada anak cucunya mau datang dari luar kota, dari Jakarta. Udah siap rombongan dari Jakarta nih mau Iya, datang. dan untuk memberikan kebahagiaan di hari Natal, akhirnya kita mengubah titik kumpul menjadi Siantar. Jadi tujuan kita sebenarnya bukan Medan, tapi adalah Pematang Siantar. Oke, langsung nih banting setir kita dari Rantau Prapat nggak jadi ke Medan, dan hari ini kita putusin buat ke Siantar. Yes, kalau untuk jaraknya dari Rantau Prapat sendiri ke Pematang Siantar sekitar 219 km yang bisa ditempuh sekitar 5 jaman gitu deh kalau 5 lancar jam ya? Berarti kalau kita tadi jalan jam 6, harusnya kita sampai jam 11 siang. cepet banget ya. Iya. Mau tahu kita nyampe jam berapa di Pematang Siantar? Oke, kita jalan jam 6 dari Rantau Prapat. Sampai sana jam berapa kita? 2:30. 2:30. Udah digorengin ikan ya. Sampai dingin lagi, sampai hidup dingin. lagi tuh ikan. Coba deh. Iya, sejauh itu dan selama itu. Karena waktu itu ini H-1 ya. H-1 sebelum Natal. Iya benar. Jadi malamnya tuh udah malam Natal. Iya, iya. Jalanan juga rame dan beberapa ruas jalan juga diperbaiki sih. Iya, waktu itu. benar. Jadi akhirnya di perjalanan kita dari Rantau Prapat ke Pematang Siantar, kita sebenarnya udah nggak bawaan in a rush ya, udah nggak buru-buru kayak udah ya udahlah yang penting nyampe sehat, aman semuanya gitu. Kita benar-benar bawa mobil ekstra santai banget, kalau mau berhenti istirahat karena 2 mobil lain juga udah nyampe duluan dari jam 12 siang. Iya, jadi kita targetnya bukan gelap harus melipir nih. Iya. Yang penting sampai aja dulu dan selamat. Betul. Karena sesantai pun kita ya pasti sampainya maghrib juga sih mentoknya gitu. Jadi ya yang penting aman dan selamat aja sampai di Siantar. Iya. Dan positifnya lagi, mobil om aku yang udah sampai duluan di Pematang Siantar sempat kasih beberapa arahan dan juga tips-tips ya mengenai area-area yang harus kita lewatin. Misalnya patokannya kalau udah ketemu pertigaan ini nanti kalian ambil kiri aja ya, motong jalan langsung nembus ke Jalan Asahan, Sangnawaluh gitu. Cukup membantu sekali sebenarnya untuk motong jalan. Oh iya, waktu itu kita motong jalan ya. Motong jalan. Walaupun jadi bukan ke arah tebing tinggi. Bukan ke arah tebing tinggi. Kita motong jalan kayak belok kiri, ngelewatin kebun-kebun sawit. Walaupun agak nggak enak sih jalanannya ya, banyak lubang-lubang. Nanti kita ngelewatin itu akhirnya nembus ke Perumnas Batu Anam, terus Jalan Asahan, dan akhirnya keluar di Ramayana Sutomo. Karena Pematang Siantar ini kota yang terbesar kedua setelah Medan ya. Ya benar. Di Sumatera Utara. Kalau kita ke sana sih orang pasti udah pada tahu dan marka jalannya juga cukup jelas gitu. Ini beberapa area yang kita lewatin nih, contohnya nih setelah kita udah masuk ke yang motong jalan itu ya. Ini kiri kanan tuh kayak kalau nggak sawit, karet gitu-gitu deh. Kamu marah sama Kenan?
sama yang marah sama yang nangis. Jangan kalian nangis, jangan. Iya, kalau marah jangan nangis ya. Kemarin kalian dancing ya, dancing disuruh on cam open ya. Dancing Bang Jago gimana? Sampai terus ya, gimana dancing Bang Jagonya? Oh, udah. Pun. Ampun. Jago. Apa? Sawit. Kebun sawit. Sawit. Nah, berarti kesana Bang. Apa katanya? Sawit. Ini yang kiri yang baru ditanam nak, masih pendek. Yang di kanan udah mau dipanen. Masih panen sih. Udah lagi buah-buahan. Depan nanti udah nggak pohon sawit lagi nak. Depan pohon karet. Itu loh, yang itu pohon karet itu depan pohon karet itu. Tahu. Ya. Jangan heran kalau kita nggak ganti baju karena emang kita nggak benar-benar nggak bongkar mobil Iya, pas nyampe di bener-bener. rantau Prapat. Cuma bener tidur, cuci Mandi. muka, berangkat. Mandi juga enggak sih? Enggak mandi juga enggak. Karena sampai jam 12 malam dan udah hujan dingin banget dan Wisma bukan hotel. Jadi cuma tidur dan bangun langsung cus. Jadi, jadi Siantar ini adalah kota yang cukup bersejarah buat ibu ini. Iya, bersejarah karena emang kota kelahiran aku. Jadi aku lahir di Pematangan Siantar. Aduh, kok gue jadi melo ya? Bener kan? belum. Episode Jadi- paling emosional. Jadi gue tuh sekolah di sini 3 tahun gitu, SMK. Aku SMK sini ikut sama Opung. Oke. Orang tua di Medan gitu. Memutuskan untuk sekolah di Siantar sebenarnya bukan cuman ganti suasana, tapi emang pengen ngerawat Opung Oh, gitu. oke. Walaupun Opung itu masih sehat banget, masih kemana-mana sendiri gitu kan dua-duanya. Jadi ini bukan cuma sekedar pulang kampung. Jadi emang Road to tinggal di memory sini. gitu. Karena kita ini bukan pertama kalinya sih. Ya, Cuma karena ini kita jalan darat. ya. Jadi tuh kayak ada perasaan yang lebih nggak sih? Bener, Iya kan? kayak ada reward to ourselves bahwa kita udah ngelewatin semua rintangan. Iya. 5 hari tuh nyampe sini cuma pengen ketemu orang tua gitu. Karena gini, kalau kita naik pesawat, ya kan misalnya berangkat pagi nih, kita ke bandara, terus naik pesawat sampai landing, naik taksi ya, ke Siantar, udah sampai gitu, selesai ceritanya. Tapi karena ini kita jalan darat, berhari-hari, bermalam-malam di jalan dan di hutan, jadi kayak ada apa ya? Kepuasan batin itu, kepuasan batin itu dapat banget. Kita pertaruhkan nyawa, pertaruhan waktu, energi semuanya, begitu sampai, asli feel-nya beda. Diem dia. Pokoknya Siantar tuh kota kedua yang kayaknya memorable buat aku setelah Medan ya. Oke. Jadi Medan, Siantar gitu kan. Beberapa kali juga setiap kali kita pulang ke Medan, itu selalu nyempetin untuk ke Siantar walaupun PP pulang pergi gitu Oke. ya. Cuma untuk ketemu Opung doang gitu kan. Nah. Apalagi ini nih jarang-jarang nih semuanya kumpul gitu. Iya, bener menjelang Natal ya. Menjelang Natal. Dan tempat yang mau kita datangin ini adalah rumah
opung ya? Rumah opung. Oke. Rumah opung aku. Jadi di sini aku 3 tahun SMK ya, dari umur 14 sampai dengan 17 tahun. Di sini aku digedein gitu kan. Sebenarnya sih nggak kampung-kampung banget. Ini kompleks sebenarnya. Komplek perpajakan sebenarnya. Nah, sebentar lagi kita bakal memasuki gang, bukan gang sih, gede juga. Memasuki jalur ke rumah opung. Oke, jadi kalian silakan menikmati momen yang syahdu ini. Oh, nggak kuat aku. Yeay, akhirnya kita sampai di Siantar. Yeay, Janet, kita sampai di Siantar. Happy-nya gimana? Happy. Ini di depan ada gang. Kita tinggal belok aja. Agak lama. Ini hari Kamis ya? Hari Kamis sore. Ya, kanan. Iya, benar sayang. Ini kita lewat satu hari dari perkiraan sampai Rabu malam, tapi saya baru sampai hari Kamis. Tapi nggak apa-apa, yang penting semuanya aman, Selamat. sehat. Ya, aku bahkan dari situ sudah melihat, aku bisa ngelihat opung aku ya, opung aku lagi di depan pagar, katanya sudah nunggu dari pagi bulan pagar. Ini mana sih belum pada datang, mobil orang Jakarta? Gitu, kasihan ya. Jadi kita lagi tiduran di rantau perapat tadi pagi. Oke, nanti di rumah kayaknya udah ada orang tua aku, mama papa udah ada. Ya, tapi nggak tahu 2 rombongan yang tadi pagi udah keluar itu udah pada caw semua untuk stay. Apa yang dilakuin pertama kali ketika sampai di Siantar nanti di rumah opung? Nah, Ini mau makan. makan Kenan. Jangan nyampe rumah opung mau ngapain? Nyampe rumah opung mau ngapain? Mau ngapain? Mau nggak? Makan. Iya. Ya, itu ada yang ngintip. Itu ada Oppo, Penggoli itu, baju merah. Penggoli pakai baju merah. Itu masih ada rombongan tulang di sana. Ada rombongan jabat. Sana, kita sampai. Dadah. Kita mau makan dulu. Ini ada yang mau siap-siap buat nangis-nangis. Enggak lah, ngapain. Enggak lah, ngapain lagi sekarang. Wah, Happy kok nangis. perjalanan kita yang ekstrim. Kamu mau manggil Ya, oke. kamu mau manggil teman Oke, inilah alasan kenapa kita berhari-hari bermalam-malam di jalur lintas buat ke rumah ini. Dan percaya nggak percaya, memory card di kamera kita tuh full. Dan gambar terakhir yang terekam adalah mentok sampai di sini. Karena tadi malam begitu sampai di Rantau Perapat kita lupa berberes-beres dan lupa mengcopy file yang sebelumnya. Dan udah penuh, dan disinilah mentok gambarnya terakhir itu gambar ini nih, percaya nggak percaya. Ini halamannya, ini mobil yang satu lagi, ini keluarga yang udah siap menyambut. Ya, ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya pokoknya ini aku disambut sama mama papa yang pastinya. Terus ada opung juga di situ, ada opung cewek sama opung cowok. Kalau ada yang nanya kenapa gue nangis, Dia nangis beneran loh. Dia voice over ini nangis beneran. kenapa aku nangis karena ini Deketan, adalah deketan. karena ini adalah momen terakhir Ya. ketemu opung, ya.
momen terakhir juga mungkin rumah ini akan dipenuhi dengan mobil-mobil untuk ngerayain Natal dan juga tahun baru bareng-bareng karena di bulan Maretnya opung cewek meninggal dan 3 minggu kemudian disusul dengan opung cowok meninggal di bulan April. Jadi ini emang benar-benar the very best last Christmas ever. Gitu. Jadi di rumah ini juga kita ngerayain Natal, kita ngerayain tahun baru, dan ini tahun barunya full team loh, ngumpul semua keluarga, dan tahun baru terakhir juga ya barengan sama opung kita. Seperti yang tadi dibilang, bulan Maret kalau nggak salah tanggal 10 Maret ya, itu opung yang cewek, dan di bulan Aprilnya tanggal 5 April gitu disusul lagi. Dan Gitu deh pokoknya ya. dari sini hampir dipastiin ya kalau Natal nanti itu road tripnya nggak bakal lagi ada konvoy ya. Akan beda yang pasti ya, karena aku juga jadi nggak punya semangat untuk pulang kampung karena ya orang tua udah nggak ada gitu kan. Yes. Gitu. Jadi titik kumpulnya pun mungkin jadi lebih menyempit lagi, jadi di keluarga masing-masing aja karena aku udah gak ada sama sekali, jadi rumah ini juga ya kosong aja gitu. Jadi hampir dipastiin nih konvoynya bakal bubar di Natal dan Tahun Baru nanti. Dan kalaupun kita mau ke sana, kita bakal road trip sendirian sih ya. Ya benar, tapi tetap akan road trip. Dan kita sudah bulat 100% kalau kita bakal lanjut road trip di Natal dan Tahun Baru nanti. Ya, jadi ini yang ngebuat road trip pertama kita jadi road trip yang paling berkesan sih. Ya, jadi kenekatan kita itu benar-benar dibayar lunas gitu, bahwa kita yaitu the last time kita salam tangan sama opung gitu misalnya. Iya, dan kalau kita nggak berangkat road trip tuh bakal nyesel banget. Gitu. Udah selesai episode-nya ya. Ya pokoknya itu dia perjalanan kita dari mulai kita berangkat dari Jakarta sampai akhirnya kita merubah titik kumpul menjadi di Pematangan Siantar selama kurang lebih 5 hari 4 malam di perjalanan. Benar. Ya. Kita stay di Siantar atau mungkin Sumatera Utara ya. Kadang-kadang kita ke Siantar, kadang-kadang ke Medan. Soalnya itu sekitar 10 harian ya. Benar. 10 Karena harian. home base kita ada 2 di Siantar sama di Medan. Jadi kita selama di sana kalau nggak salah 2 kali tektok ya. 2 kali tektok sih. Siantar, Medan, Iya, Medan, Kak, Siantar, benar. Siantar, Medan, Medan, Benar. Siantar lagi baru pulang. Baru pulang gitu. Sayangnya sih kita pada saat pulang udah nggak ngerekam lagi. Enggak, itu Udah- kita nyesel sih. Bener, karena feel-nya udah beda. Udah beda. Moodnya udah rusak, berantakan, terus juga udah jet lag juga ya. Gitu. Udah nggak kepikiran lagi tuh buat ngerekam jalan Bener. tuh, udah sepanjang jalan sedih semua sih. Ah, iya benar banget. Yang perpisahan lah, yang ngebayangin jalur lintas, yang ngebayangin sampai di Jakartanya gimana gitu. Pokoknya overall we love our trip. Ya, we love our journey. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Setia banget dari episode 1 sampai dengan episode ke 6. Luar biasa banget. We love you so much. Tapi yang jelas kita masih butuh kalian untuk bisa ngepolin subscriber kita sampai dengan 1000. Aduh, ngarep banget sih gue. Terima kasih loh buat kalian yang udah komen di beberapa video tadi, yang di 6 video ini. Dan bahkan ada yang sampai juga ke Instagram loh, keren banget loh. Sama sih? Ada. Serius. Padahal kan di sini sama sekali nggak promosiin Instagram ya. Iya, kok bisa tahu? Ya nggak tahu, itu dia. Cowok cewek? Ada cewek ada cowok. Serius? Cakep. Ada yang nanya BBM habis berapa, ada yang mau road trip juga, ada yang sampai ke Instagram. Terima kasih banget ya, dan semoga road trip di tahun 2021 nanti kita lancar. Iya, berjalan lancar. Tapi kalau dibilang jangan ada drama, nanti nggak ada Konten. feeling.
gak ada kontennya. Tapi pokoknya lancar deh ya sampai nyampe di Siantar. Kalau yang ini kita udah pasti titiknya Siantar sih. Iya. Titiknya udah pasti Siantar kalau nextnya nanti tahun ini maksudnya ya. Oke, udahan dulu kali ya. Ya, sampai ketemu di video-video kita berikutnya yang nggak tahu apaan ya. Iya, pokoknya tungguin terus deh. Makanya terus nyalain loncengnya biar tahu. Wah, Wela. Ya, udah deh. Thank you so much. Bye.